Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mana beliau memberikan jalan keluar daripada yang demikian. Pernah menipu orang, nah mengembalikan duitnya kadada, minta halal orangnya kadada. Kayak apa caranya? Yang pertama caranya seperti tadi, banyak-banyak mohon kepada Allah agar si pulang untuknya di akhirat meridai. Nah, ujar Nabi, man tala qul huwallahu ahad mi'ata alfi marrah faqad ishtara nafsahu minallah wa nada munadin min qibalillah ta'ala fi samawatihi wa ardih ala inna fulanan atiqullah. Para muhibbin rahimakumullah, wa thalithu dzunubun bainaka wa bainal ibad wa hadza ashkalu wa as'ab. Yang ketiga daripada jenis-jenis dosa adalah dosa-dosa antara engkau dan antara hamba-hamba Allah. Dan ini paling sulit, paling muskil dan paling sulit di antara tiga macam jenis dosa tadi. Artinya paling sulit tobatnya, paling sulit minta ampunnya. Nah, dosa yang berhubungan antara kita dan antara hamba-hamba Allah. Wahia aqsamun qad takunu fil mal wa fil nafsi wa fil irdi wa fil hurmati wa fid din. Dosa yang antara kita dan antara hamba-hamba Allah itu bermacam-macam. Ada yang bersangkutan pada harta, seperti mencuri, menipu, merampok, mengkhianati, mengorupsi. Wa fil nafsi, dan ada pula pada diri, membunuh, melukai, memukul orang. Wa fil irdi, dan pada kepribadian orang, mengatakan orang itu pendek, mengatakan orang itu hidungnya pisik, mengatakan orang itu matanya sipit. Wa fil hurmati, dan pada kehormatan, seperti menggoda istri orang, mengganggu orang yang rukun dalam rumah tangga. Wa fid din, dan pada agama, seperti mengatakan orang fasik, mengatakan orang dia zalim, mengatakan bahwa dia itu bid'ah dan sebagainya. Nah, jadi macam-macam dosa yang berhubungan antara kita dan hamba-hamba Allah ini. Dan di antara sekian jenis dosa, yang nomor 3 ini yang paling sulit minta ampunnya, paling sulit tobatnya. Sampai-sampai ada mafhum yang dipaham dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya berzina dengan perempuan itu lebih inting, lebih mudah daripada menggunjing orang lain. Sebab apa? Sebab kalau berzina itu kepada orang yang tidak ada yang punya, maka hubungannya hanya antara dia. Sedangkan menggunjing orang ini tobatnya lebih sulit, karena harus berurusan dengan orang ketiga, harus minta halal kepada orang yang digunjing. Fama
kana fil mal fayajibu alaika an taruddahu alaihi in amkanak. Maka sesuatu yang adalah dia bersangkutan pada harta, maka wajib atas engkau mengembalikannya harta itu atas yang punya, jika itu memungkinkan akan engkau. Nah, jadi kalau ada tobatnya selain daripada mengembalikan itu harta. Kada cukup hanya dengan menyesal, kada cukup hanya dengan berhenti, kada cukup hanya dengan mencita-cita, kada mau ulang lagi, tetapi mesti mengembalikan harta-harta itu kepada yang berhak, kepada pemiliknya. Selama itu kada dikembalikan, maka tobat kita masih belum selesai, belum tobat lagi ngarannya itu. Nah, wajib kita mengembalikan harta itu. Kita kada boleh bersedekah, kita kada boleh memberi orang, kita kada boleh memberi makan orang, kita kada boleh berwakaf, kita kada boleh berhadiah, kita kada boleh bersedekah sebelum harta orang itu dikembalikan, sebelum harta orang itu diserahkan. In ajasta an dzalik, jika engkau tidak mampu demikian. Tobat sudah, selanjutnya memulihkan harta orang, tapi kada kawa memulihkan, kada mampu lagi mengembalikan. Li'adamin wa faqrin, karena sekarang kada ada barangnya lagi, duit nang dicuri sudah habis, harta yang ditipu sudah kada ada lagi, mengganti kada ada juga. Nah, kayak apa caranya tobatnya? Fatastahilla minhu, maka engkau minta halal daripadanya, minta halal daripadanya. Nah, siapa kira-kira yang merasa pernah kita ambil hartanya dengan jalan yang kada benar, kita datangi, beruzur, aku pernah mengambil harta ikam, mengambil duit ikam, dan aku sudah tobat, aku hendak memulihkan, cuma ada duitnya lagi, kalau ada hartanya lagi, jadi aku minta halal kepada engkau, minta bebaskan kepada engkau. Fatastahilla minhu. Fa in ajasta an dzalik, jikalau engkau tidak bisa demikian, liwaibatir rajul au mautih, karena orangnya tidak ada lagi atau dia mati. Tobat sudah pernah menipu orang, sudah tobat, lalu hendak mengembalikan, mengganti harta-harta orang itu. Didatangi orangnya, sekalinya kada ada lagi, kada ada berita di mana, bagaimana kada tahu lagi. Atau orangnya sudah mati sekalinya, ahli warisnya kada ada lagi. Wa amkanat tasadduqu anhu, dan mungkin bersedekah daripadanya, fa'al, maka perbuat olehmu. Nah, sedekahkan, sedekahkan, tapi atas nama orang yang ditipu itu. Memberi makani orang, niat atas nama orang yang hartanya aku tipu dahulu. Bersedekah, berwakaf atas nama orang yang pernah kutipu itu. Artinya pahalanya disampaikan oleh Allah kepada orang yang pernah aku ambil hartanya itu. Nah, ini mun duitnya ada, mengembalikan cuma orangnya kada ada lagi. Wa illam yumkin, jikalau tidak bisa, kada kawa juga. Pernah kita menipu orang itu, pernah menipu
hendak diganti duitnya kadada, bangkrut sudah. Hendak minta halal lawan orangnya mati, ahli warisnya kadada. Nah, fa'alaika bitakfiri hasanatik, maka atas engkau memperbanyak berbuat kebaikan. Maka itu caranya perbanyak beribadah aja lagi, karena di akhirat pecang membayari hutang kita. Nah, hutang di akhirat dibayar dengan amal kebaikan. Jadi perbanyaklah amal kebaikan. Warruju' ilallah, dan kembali kepada Allah, bitadarru'i, dengan merendahkan diri, wal ibtihal, bersangatan mengharap kepada Allah, ayyurdiyahu anka, bahwa Allah akan meridhakan akan dia daripada engkau yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi beuzur lawan Tuhan. Ya Allah, hamba dahulu pernah mengambil harta orang. Ya Allah, hamba pernah menipu orang. Ya Allah, hamba pernah mengorupsi harta orang. Hamba hendak memulikakan duitnya kadada lagi, hendak minta halal orangnya kadada lagi. Nah, sekarang hamba mohon kepada engkau agar di akhirat nanti dia meridhakan kepada ulun. Nah, itu lagi dibanyaki, amal dibanyaki untuk membayar hutang kaina. Sebab di akhirat kalau ini orang kada meridai, jelas sudah amal ibadah kita akan ditariknya sebagai ganti kelakuan kita di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana beliau memberikan jalan keluar daripada yang demikian. Pernah menipu orang, nah mengembalikan duitnya kadada, minta halal orangnya kadada. Kayak apa caranya? Yang pertama caranya seperti tadi, banyak-banyak mohon kepada Allah agar si pulang untuknya di akhirat meridai. Nah, ujar Nabi, man tala qul huwallahu ahad mi'ata alfi marrah faqad ishtara nafsahu minallah. Wanada munadin min qibalillah ta'ala fi samawatihi wa ardih, ala inna fulanan atiqullah. Siapa yang membaca, ujar Nabi, qul huwallahu ahad 100.000 kali sepanjang hidupnya, berapa tahun kayaknya tuntung, asa 100.000 kali, maka orang tersebut berarti membeli dirinya daripada Allah. Artinya sudah menukari dirinya lawan Tuhan. Dan yang berseru dari Allah pada bumi dan langitnya, ketahuilah bahwa si pulang itu atiqullah, sudah dibebaskan oleh Allah. Nah, di akhirat kayaknya ada pengumuman dari Allah bahwa Puan bin Puan itu sudah dibebaskan oleh Allah. Siapa yang ada pernah merasa ditipunya, siapa yang pernah ada merasa dizalimnya, siapa yang pernah merasa di dunia itu disakitinya, udah Tuhan ambil kepadaku balasannya. Nah, itu jalan keluar karena amunnya kawah hanya bayar, duitnya ada, duitnya itu kada mau baca qul huwallah ini. Mengambil harta orang 1 miliar misalnya, baik membaca qul huwallah 100.000 kali kalinya kawah. Ini nang kada ada berduit kada ada lagi, minta halal ke mana orangnya mati sudah. Nah, jalan keluarnya baca itu. Nah, ini 100.000 qul huwallahu ahad itu sehari seapa kamu barang aja, sehari 10 kah 100 kah, pokoknya sampai kita mati 100.000. Nah, itu segan berbayar hutang kena. Nah, itu yang bersangkutan lawan harta. Bila kada demikian, tobatnya kada diterima oleh Allah. Ayo menangis kah, beti lambung kah, duit orang kada dibulikakan, kada diterima Tuhan, nggak bisa. Duitnya ada, memulikakan, orangnya banyak ada aja, yang ditipu-tipuan itu masih.
Batubat lawan Tuhan, diabaikan Tuhan tubatnya. Kenapa? Karena kadang membulikakan harta itu. Inya bersedekah, ditolak Tuhan sedekahnya. Ikan Tuhan kada pantas bersedekah, nang pantas membulikakan harta orang. Inya menyumbang ini, ditolak Tuhan sumbangannya. Nang pantas kita membulikakan, kada usah menyumbang itu. Sama orang nang sampai yang fardu banyak ketinggalan, sampai yang sunat bahimat digawi, iya itu. Kan bersedekah sunat, berwakaf sunat, mengembalikan harta orang itu hukumnya wajib. Nah itu diutamakan daripada yang sunat. Wa amma ma kana fin nafsi, dan adapun dosa yang adalah dia bersangkutan pada diri, memukul orang, melukai orang, membunuh orang. Patumakkinuhu mil qisas au awliya'ahu, maka engkau berserah diri kepadanya si mustahik daripada dibalas. Kalau orangnya itu dibunuh, maka berserah diri engkau kepada walinya, ahli warisnya. Kita pernah melukai orang, nah itu kadang akan bisa kita tobat sebelum kita datang kepada orangnya berserah diri. Nah dahulu aku melukai ikam lawan lading ini, nah ladingnya. Nah sekarang ikam silahkan nak melukai aku nangka itu, maka ya Rasulullah SAW dalam pidato beliau menjelang beliau wafat, dengan pidato yang terkenal, ujar Nabi, siapa-siapa yang pernah merasa aku zalim kepadanya, maka silahkanlah datang menuntut kepadaku. Siapa-siapa yang pernah aku pukul dengan tidak benar, maka dia silahkan datang ke sini memukul aku. Itu contoh Nabi, seorang kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin, begitu hendak wafat, beliau berhadapan dengan rakyatnya minta halal. Nah ini contoh kepada pemimpin-pemimpin Islam. Nah pejabat-pejabat Islam tuh begitu hendak ampih jadi pejabat, mestinya kumpul rakyat di lapangan. Nah siapa yang pernah ku aniaya, silahkan datang kepadaku, balas sekarang ini. Nah pernah ku ambil duitnya, ambil sini ku bayari duitnya. Nabi sudah mengajarkan seperti itu. Karena dalam dunia kada sulit, di akhirat itu sulit. Nah, setiap orang hendak mencari pahala di akhirat itu. Nah pada diri ini maka engkau menyilahkan diri untuk dibalas. Kita menampiling orang dahulu, menampiling orang hendak minta tobat kepada Allah, tapi kada selesai kalau kita kada datangi orang yang ditampiling itu. Ingatlah bahari ku tampiling, ingat benarnya. Nah sekarang tampiling aku. Belinya kada meridhakan, kada selesai urusan di akhirat, dan pasti dia akan menuntut, mau kada mau akan menuntut di akhirat itu, karena ini perlu amal, perlu ke surga. Apalagi yang punya kurang banyak kayaknya di akhir makin betuntut inya. Nah jadi kada nyaman memukul orang, menampilin orang, apalagi membunuh orang, itu kada gampang. Patumakkinuhu minal qisas aw awliya hatta yaktassa minka, sehingga dia membalas daripada engkau, aw yaj'alaka fi hillin, atau dia jadikan engkau pada halal. Nah ya selamat. Nah ini ladikna aku semalam melukai kamu, aku hendak selamat, aku hendak bebas, lukai aku. Jarinya kada usah, sudah aku maafkan, sudah aku halalkan. Nah habis sudah tuh selesai. Fa'in ajasta, jika engkau tidak mampu. Nah tidak mampu, dulu pernah membunuh orang, nah cuma hendak minta halal, kemana ahli warisnya kada ada. Dulu pernah menampiling orang, orangnya sudah mati. Nah
Nah kemana? Nah pengarangnya kada kawal lagi kita minta halal, orangnya sudah kada ada. Parruju ilallahi subhanahu wa ta'ala wal ibtihalu ilaih ayyurdiyahu anka yaumal qiyamah. Nah maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersangatan mengharap kepada Allah bahwa Allah meridhakan akan dia daripada engkau pada hari kiamat kaina. Nah, lawan Tuhan tengah malam bepandir, ya Allah, hamba dulu pernah menampiling orang, pernah melukai orang, hamba hendak minta halal tapi kada ada orangnya. Nah hamba berharap kepada engkau agar di akhirat dia meridai kepada hamba. Nah itu tiap malam dibaca lagi doa, tiap malam baca doa itu. Nah maka Allah tentu akan mengabulkan doa kita. Nah kalau sudah kada ada lagi orangnya, sudah kada mampu lagi. Wa amma fil irdi, adapun pada pribadi, fa ini tabtahu, maka jikalau engkau menggunjing akan dia, engkau menggibah akan dia, au bahattahu, atau engkau mengada-ada akan memfitnah dia, au syatamtahu, atau engkau mencaci maki akan dia, fahakkuka, maka hak engkau antukadziba nafsak, bahwa engkau mendustakan diri engkau baina yadaiman, di hadapan orang yang fa'alta dzalik, engkau perbuat demikian indahu, di sisinya, wa antastahilla min sahibi, dan bahwa engkau minta halal dari orangnya. Dulu kita menyambati si Fulan di hadapan si B umpamanya, jadi kita lawan B, kamu tahulah si Fulan itu pemaling orangnya, kamu udah percaya lawan itu. Nah, banyak yang ditipunya orang. Nah ngaknya menggibah orang lain, mah ada berat lagi ini membujur orang itu memang maling, bujur malingnya. Cobanya kada suka kalau disambat maling. Nah lalu kita berbisik bepandir lawan si B, jadi kita si anu tuh maling, si anu tuh penipu, si anu tuh ini. Nah, sekarang kita sadar hendak tobat. Nah kayak apa tobatnya? Nah di samping tentang 3 itu ditambah lagi 1, kita mendustakan pandir kita di hadapan orang si B tadi. B, ingat kada ulah kumandahkan si Fulan tuh maling apa tuh, sekalinya kada bujur. Nah sekalinya kada bujur tuh dustaiku aja. Nah, kita bersihkan namanya di hadapan si B ini, karena kita pernah merusak namanya, kita bersihkan. 1 itu, yang kedua hanya antastahilla min sahibi, nah bahwa engkau minta halal daripadanya. Nah itu jadi 5 nih. Makanya jar Nabi, tobat daripada zina itu lebih mudah. Maksud zina di sini lain menjinahi bini orang tuh lain lagi. Ini zina misalnya zina dengan yang kata sangkut paut dengan bini orang dan sebagainya tuh. Nah itu lebih mudah tobatnya daripada gibah ini. Karena kita harus mendustakan panggil kita yang dahulu di hadapan orang-orang yang kita pernah menyambat, lalu kita minta halal pulang kepada orangnya. In amkanaka hadza, jikalau mungkin akan engkau melakukan ini. Arti mungkin itu apa? Orangnya masih ada antara lain. Kalau yang kada ada kemana lagi minta maaf? Nah, orangnya masih ada. Hadza idza lam takhsha ziyadata waizin aw hayja fitnatin fi izhari dzalik aw tajdidih. Ini minta halal tadi, jikalau engkau tidak khawatir menambah kemarahan atau mengubarkan fitnah pada menampakkan yang demikian atau memperbaharuinya yang demikian itu. Nah, jadi kita minta halal kepada orang itu, kita perhitungkan dulu apakah ini membuat inya marah ataukah ini menimbulkan gejolak fitnah. Nah kita pertimbangkan itu.
Kalau anggaran kita hitung, ini kalau aku minta halal, ini menambah persoalan. Nah, kalau aku minta maaf kepadanya bahwa aku pernah mendakaninya maling, ini mungkin tambah marah. Nah, akan jadi hal-hal yang kada diinginkan. Nah, fa'in khasyita dzalik, jika engkau takut kepada yang demikian, farruju ilallah subhanahu wa ta'ala. Kada usah minta halal, lawan Tuhan aja berurusan. Nah, kembali kepada Allah, liyurdiyahu anka, agar Allah meridaakan dia daripada engkau, wa yaj'ala lahu, an Allah jadikan baginya khairan katsira, kebaikan yang banyak, fi muqabalatihi, pada membetulinya, wal istighfarul katsir li sahibi, dan mengistighfarkan, memintakan ampun yang banyak bagi orang yang digibah itu. Nah, jadi lawan Tuhan kita rujuk, ibtihal. Ya Allah, hamba ini pernah menggibah seseorang, cuma hamba khawatir minta halal kepadanya, kalau dia tambah marah, kalau timbul hal yang lebih fatal, maka hamba takut itu. Nah, hamba hanya berharap kepada engkau agar engkau meridhakan dia di akhirat terhadap aku. Nah, itu aja dibaca, itu aja diulang-ulang. Nah, kalau kita takutan minta halal itu, ditambah lagi kita istighfar yang banyak untuk orang itu. Nah, biasa kita baca astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Nah, yaitu wali ashabil hukukil wajibati alayya. Ya Allah, aku minta ampun kepada engkau untuk diriku, untuk orang tuaku, dan untuk orang-orang yang punya hak wajib atasku. Siapa? Yang kita gibah itu orangnya antara lain. Nah, kita mintakan ampun, ya Allah, hamba pernah menggibahinya, ampuni dosanya ya Allah. Nah, ampuni dosanya ya Allah, berikan dia rezeki yang luas, berikan dia husnul khatimah. Nah, kita doakan orang yang kita aniaya, kita gibah itu, supaya apa? Supaya di akhirat kenainya bisa memaafkan kita, meridhakan kita. Nah, itu cara tobatnya kalau kita berdosa yang sifatnya kepada hamba Allah dan yang sangkut paut pada pribadi, seperti ghibah, memfitnah orang, atau mencaci maki orang. Nah, tobatnya kada mudah. Kita dustakan diri kita di hadapan orang-orang yang kita sebut-sebut tadi. Yang kedua, kita minta halal. Kalau kada berani minta halal, kembali kepada Allah, berharap kepada Allah agar dia meridhakan kita di akhirat. Nah, kemudian wa ammal hurmatu, pulang. Selanjutnya, adapun dosa yang bersangkut paut dengan hamba mengenai masalah kehormatan.